A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba Muhammad ibn Abdullah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik-baik semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Semuanya sehat ya? Badan sehat? Kantong sehat? Sehat. Alhamdulillah, ini yang bagus ini Ibu Ulfa, Masya Allah. Pokoknya mau sehat tidak sehat-sehat dulu dibilang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu dalam sebuah majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungkan, selalu memberikan kita keberkahannya dalam setiap kesempatan kita untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah kita yang kita arahkan menuju ke masjid ini dicatat sebagai amal soleh dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan itu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap perbuatan kita dan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Maka dari itu saya kembali mengingatkan sebagaimana diingatkan oleh para guru kami bahwa setiap sebelum memulai pekerjaan, hendaknya khususnya dalam belajar, hendaknya kita belajar. Ini agak-agak kaku lidah saya hari ini. Setiap sebelum memulai pekerjaan, khususnya aktivitas belajar, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta doa kepada Allah buat diri kita, buat kedua orang tua kita, buat guru-guru kita, buat penulis buku, dan juga siapapun yang memiliki andil dan juhud sehingga buku ini terbit sampai saat ini. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk kita memulai berdoa terlebih dahulu. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap huruf yang kami baca ini tercatat sebagai amal soleh buat kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap huruf yang kami baca ini mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada siapapun yang berhak atas diri kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah setiap huruf yang kami baca ini menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kami di masa lalu. Allahumma inna nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ighfir li muallifi hadzal kitab, Allahumma ighfir li syurrahi hadzal kitab, Allahumma ighfir li asatidatina wa masyayikhina, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum afiyataka wa maghfirataka wa afwa. Amin. Baik, kita lanjutkan penjelasan kita, kajian kita hari ini tentang bab tauhid, yaitu bab tentang ketuhanan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dalam setiap perbuatan kita itu dimotori oleh iman dalam hati, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah, bukan hanya rutinitas. Makan kita jadinya ibadah, kemudian bercanda kita dengan istri jadinya ibadah, kemudian juga perginya kita bekerja jadinya ibadah, masaknya ibu-ibu buat suami jadinya ibadah, dan segala aktivitas lainnya yang bernilai ibadah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menyampaikan
pokok-pokok arahan dan anjuran kepada orang-orang hamba-hambanya yang beliau cintai selalu diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Jika itu sebuah arahan untuk orang-orang yang beriman, selalu diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang membuat setiap aktivitas kita itu menjadi bermakna dan berpahala iman. Kalau bukan iman, jadinya hanya rutinitas biasa. Makan, contoh makan. Kalau kita makan tidak mengikuti kaidah dan juga anjuran yang disyariatkan dalam agama, dalam dinul Islam ini, maka jadinya makan kita hanya rutinitas setiap hari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi ketika kita mengikuti anjuran serta arahan petunjuk-petunjuk dalam syariat, maka jadinya makan kita berpahala, makan kita jadinya berkah dan bernilai ibadah. Kita niatkan, ya Allah, semoga makanan ini bisa menjadi sumber energi saya untuk beramal soleh. Ya Allah, semoga makanan ini bisa menjadi wasilah saya hamba yang pandai bersyukur. Jadinya berkah. Maka apa yang memotori kita untuk bisa selalu membuat amal itu berkah adalah iman. Dan untuk mengetahui kita mempelajari iman tersebut, untuk bisa mendapatkan iman tersebut, yaitu lewat pelajaran tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bagian kedua dari nazar dan syirik kepada Allah. Nazar dan doa, syirik dalam nazar dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang nazar, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa. Doa-doa yang itu mungkin selama ini doa-doa kita tidak kita sadari bernilai syirik, jatuh dalam syirik tanpa sadar, jatuh dalam syirik tanpa sadar. Makanya supaya kita tidak jatuh dalam syirik tanpa sadar dalam lewat doa-doa kita, kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu. Doa ada yang sifatnya itu umum, ada yang sifatnya khusus. Doa yang sifatnya umum seperti doa setelah sholat, itu sifatnya. Atau doa yang kafaratul majelis, setelah selesai bermajelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu juga sifatnya umum. Dan ada doa yang bersifat khusus. Contoh doa yang bersifat khusus ini disebutkan yaitu isti'adah. Isti'adah. Isti'adah dalam bahasa Arab ditulisnya isti'adatun. Isti'adatun ini dari kata-kata awada. Awada. Apa artinya awada? Awada kalau kita lihat di kamus itu artinya adalah berlindung, atau bisa juga tempat berlindung. Ada juga nanti turunannya ini ta'awuz. Kalau dibilang ta'awuz, ibu-ibu tahu ya, bapak-bapak tahu ta'awuz. Ta'awuz mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Isti'adah ini dia jadinya artinya adalah meminta. Dia menjadi kalimat yang meminta sebuah aktivitas dilakukan. Jadi isti'adah, kalau misalnya awada itu artinya berlindung, maka isti'adah meminta perlindungan. Isti'adah ini masuk ke dalam kategori doa yang bernilai khusus. Karena isti'adah ini bagian dari doa,
ad-du'a'u wal ibadah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu sama dengan ibadah. Dan kita untuk beribadah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa in lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba min ba'di ma ja'akumul bayyinatu wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akumul bayyinatu wa dzalika dinul qayyimah. Astagfirullahaladzim. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita dalam beribadah diperintahkan hanya ikhlas kepada Allah. Ibadah hanya harus untuk Allah saja. Tidak ada yang lain. Kalau ibadah hanya untuk kepada Allah, berarti doa juga harus hanya kepada Allah. Berarti isti'adzah, meminta perlindungan, juga harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan kepada selain Allah jatuhnya syirik. Contoh kecil yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mau ke Poso lewat Pentira, klakson. Fungsinya apa? Batabe. Kata orang-orang tua batabe. Nanti kalau tidak batabe celaka. Nanti kalau tidak bawa permisi celaka. Itu perbuatan syirik tanpa sadar, Bu. Jatuhnya kepada syirik. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Jin, manusia cuma numpang tinggal di bumi. Maka kenapa kita harus permisi kepada jinnya? Padahal Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita lewat hadis yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakam dari Imam Muslim, man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min dzalikal manzil. Barang siapa yang datang ke suatu tempat yang baru, kemudian dia mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan setiap makhluknya, maka dia tidak akan diganggu sampai dia pergi dari tempat itu. Jadi kalau lewat Pentira, tidak usah berklakson ting-ting, tapi ucapkan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya lihat wajah-wajah ibu-ibu ini sudah siap diuji. Seperti janji kita kemarin, Bu, bahwa hari ini adalah dites ujian ta'awuz ini, isti'azah ini, ketika lewat tempat baru. Jangan ketawa Ibu, aduh. Maka poin pertama, bahwa meminta perlindungan atau isti'azah hanya dibolehkan kepada Allah saja. Tidak kepada jin, tidak kepada manusia dan lain-lain. Contoh kecil yang lain, jalan di belakang ini. Jalan Tabe. Ini jalan kecil yang mau ke kuburan ini, Pak Siap. Yang kasih tembus dengan BTN di belakang, itu namanya jalan Tabe. Saya sempat berpikir, kenapa dinamakan jalan Tabe ya? Oh, mungkin karena ada faktor kuburannya. Jadi kalau lewat kuburan batabe-tabe. Nanti kalau tidak mau batabe-tabe cilaka, ketegoran. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil. Jadi waktu itu pindah rumah dari Moengko di Poso, dari Moengko ke belakang Hotel Alamanda. Pak Siap tahu? Hotel Alamanda Pulau Bali.
itu rumah tempatnya masuk lorong, pas lorong paling ujungnya lorong. Kemudian berseberangan langsung dengan sungai kecil. Jadi bagian rumah tersebut di belakangnya itu agak luas seperti kebun. Ada pohon jambu besar. Kalau orang sana bilangnya gora. Saya itu jarang sekarang dapat pohon gora ini jarang. Ibu tahu gora? Gora tahu? Asam. Jambu air tapi besar, warna ungu pekat. Kalau dimakan itu bibir biasa sampai bau ungu-ungu. Apa magu? Maku. Kalau di Poso gora. Buah gora. Gora kan, di Parigi juga gora kan, Bu? Itu jambunya agak besar dia, jambu air agak besar, terus warnanya ungu pekat. Kalau dimakan tuh bau ungu-ungu bibir biasa. Itu kalau campur garam sama rica sedikit. Puasa hari ini, puasa. Ya, jadi kita membayangkan makanan itu sebelum berbuka paling enak. Ya Allah. Di belakang rumah yang baru itu ada pohon gora besar, terus berseberangan langsung dengan sungai kecil. Jadi itu sungai kalau kita menyeberang sedikit langsung dapat jalur 2 di jalur 2-nya Poso di alun-alun. Kalau ada road race kan di Palang. Orang tidak usah bayar tiket, langsung loncat di situ saja bisa nonton road race. Zaman-zaman road race dulu, ya Allah. Oke. Jadi waktu pertama kali datang ke rumah situ, namanya saya anak kecil, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa ditegur. Saya langsung pergi keliling-keliling di bagian belakang rumah itu. Jadi kan di situ ada kandang ayam besar, tapi tidak pernah terpakai gitu. Ada kandang ayam, kemudian sampingnya itu pohon gora, kemudian ada pagar seng yang sudah mulai agak-agak rusak di pinggir rumah yang membatasi antara rumah dengan sungai kecil itu. Pergi keliling-keliling, lihat segala macam, sesuatu yang menarik perhatian anak-anak, saya kelilingi. Kemudian ketika balik ke rumah, masuk maghrib langsung demam. Langsung apa kata orang tua saya dulu? Keteguran. Makanya kalau datang ke tempat baru itu permisi-permisi, batabe-tabe. Kalau tidak nanti keteguran. Nanti setelah saya belajar ternyata itu sesuatu yang salah. Masuk tempat baru kemudian kita bilang permisi, tabe. Kok ada yang jawab nanti dari belakang pohon? Iya, silahkan. Bagaimana? Ternyata bukan seperti itu cara yang dianjurkan dalam syariat kita. Dalam agama kita bukan seperti itu caranya untuk permisi masuk ke tempat yang baru. Tapi dengan membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum jangan tunduk-tunduk, tambah saya pilih antum tunduk-tunduk. Yang paling depan dulu. Perwakilan setiap wilayah. Petobo. Ibu Wazira. Hafal doanya? Coba. Masya Allah. Petobo selangkah di depan. Zona selanjutnya Malaya. Ibu Satriani. Coba tutup bukunya sekarang, Bu.
A'udzu. Masya Allah. Oke. Selanjutnya Rumbel, Erki. Di Rumbel ini ada Ibu Fei, ada Ibu Arwina, ada Kak siapa? Kamelani, ada juga siapa lagi? Ibu Wilianti, doanya Bu. Masya Allah. Ya udah, sekarang Ibu Arwina. Kamel. Masya Allah. Satu daerah yang belum saya sebut, Kawatuna. Kawatuna ini ada Ibu Maryam, ada tantenya Umu Farhan. Siapa lagi? Iya itu. Oh, Ibu Maryam Petobo. Oh, saya kira Kawatuna. Oh, kalau begitu tantenya Umu Farhan berarti dan. Masya Allah. Ibu Arayan mana? Perwakilan Kawatuna, Anda datang? Belum datang? Oh satu, tunggu dulu, belakangnya Ibu Ulfa, Ibu Irawati. Ibu Irawati. Tiada masalah Ibu. Belum hafal. Waduh, tidak jadi 2 liter ini. Oke, baik. Jadi kita baca sama-sama ya. Ikuti setelah saya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu Asti yang baru datang. Belum? Ibu Isel. Ibu Isel. A'udzu tam min Masya Allah. Terbaik. Masya Allah. Ustazahnya ya, saya tanya ya. Ustazahnya kita coba tanya nih. Ustazahnya. Ada Ustazah Dwi, ada Ustazah Devi, ada Ustazah Umu Zarwa. Umu Farhan udah datang? Belum datang, belum sampai. Dari Ustazah Dwi dulu. Masya Allah. Belakangnya Kak Devi. Cuma antum yang nama Devi di situ. Yang depannya Dwi Cahyani, yang belakangnya itu Ibu Asti. Sampingnya Irawat. Cuma antum yang nama Devi. Nggak usah lihat-lihat belakang lagi. Masya Allah. Kita dengarkan supaya ini khitamnya itu, penutupnya itu penutup yang sempurna gitu dari Ummu Zarwali. Masya Allah.
2 liter. Ya Allah. Ibu-ibu kalau ada rencana seperti bazar murah begitu, ibu-ibu mau? Pokoknya ibu-ibu kalau sudah dibilang bazar murah mau. Ya doakan ya Bu ya, semoga kita ini bisa mendapatkan, bisa Allah mudahkan. Ada rencana program itu buat pasar bazar murah, insya Allah. Tapi ada syaratnya, absen dalam sebulan tuh 75% minimal Pak Heri. Ini rencana, semoga Allah mudahkan niat-niat baik kita semuanya. Absen itu direkap 75%, baru bisa dapat kupon bazar setengah harga. Jadi macam minyak itu yang 2 liter harganya 40-an, jadi 20 kah atau 15 kah gitu. Anda belanja, Anda beramal gitu. Anda belanja, Anda beramal. Beras itu masih insya Allah beras. Sayur mungkin dapat harga lebih murah, bisa jadi 1.000 atau 1.500. Atau ibu-ibu mau buka lapak di situ juga bisa. Salad setengah harga boleh kalau salad setengah harga. Yang penting 100% hasil kajian. Baru mulai usaha bangkrut. Tidak apa-apa kan slogannya Anda belanja Anda beramal toh. Sesekali cuma 1 bulan 1 kali. Tidak mau bersedekah Ibu Nisa. Terus. Si warkop tutup. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Astagfirullah. Jadi di antara doa-doa yang khusus itu adalah isti'adzah atau meminta perlindungan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semuanya setelah ini lewat tempat-tempat yang dikeramatkan atau diangkerkan oleh masyarakat, tidak usah lagi bilang tabe, permisi atau klakson, tidak usah. Bacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena pada saat itu juga kita mengucapkan doa tersebut dengan keyakinan dalam hati yang kuat, artinya kita menyerahkan semua keselamatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Selalu rumusnya ketika kita berharap sama makhluk pasti kecewa. Dan jin semakin kita itu takut sama dia, semakin senang. Karena tujuannya jin adalah membuat kita manusia supaya jatuh ke dalam kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di dalam Quran surah Al-Jin ayat ke-6. Di dalam Quran itu ada satu surat khusus Bu, namanya Al-Jin. Al-Jin itu Quran nomor surat 72 ayat 6. Jin tersebut mengakui bahwa mereka melihat beberapa golongan dari manusia meminta perlindungan kepada para jin, dan sebenarnya jin tersebut tidak bisa memberi perlindungan kepada manusia, hanya membuat para manusia makin sesat. Berarti ketika ada orang yang meminta perlindungan kepada jin, bukannya dapat kebaikan, malah makin sesat. Coba ibu nanti sampai di rumah buka Al-Qur'annya Bu, Quran surah Al-Jin, dibaca dengan terjemahannya tentang bagaimana alam jin yang selama ini mungkin masih banyak mengundang misteri bagi kita. Maka meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk syirik.
Kemudian yang kedua yaitu istighatsah. Istighatsah di antara bentuk-bentuk doa yang khusus selain isti'adzah ada juga yang namanya istighatsah. Istighatsah ini adalah doa yang diucapkan ketika kita dalam keadaan sangat-sangat sulit dan meminta jalan keluar. Istighatsah namanya. Ini masuk ke dalam bagian doa yang khusus. Maka rumusnya sama, Bu. Rumusnya sama, Pak. Bahwa karena istighatsah itu bagian dari doa, doa diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh istighatsah kepada selain Allah, tidak kepada malaikat, tidak kepada para nabi, tidak kepada para orang-orang soleh. Memang banyak yang namanya perbedaan pendapat para ulama tentang istighatsah kepada orang yang sudah meninggal. Istighatsah kepada orang yang sudah meninggal itu banyak pertentangan kepada para ulama, tetapi kami lebih condong kepada perkataan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan, wallahu taala alam. Dan kita tidak boleh sembarangan serampangan mengatakan orang yang istighatsah dengan cara bertawasul lewat orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kita juga tidak boleh serampangan menyebut mereka kafir, tidak boleh. Tidak boleh. Kita saling memiliki pendapat masing-masing dan jangan sampai mudah-mudahan dalam menjatuhkan vonis kafir. Istighatsah ini diperuntukkan hanya untuk Allah saja. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kalian berdoa selain kepada Allah, yaitu kepada makhluk-makhluk Allah yang lain dari para malaikat, dari para nabi, dari para orang-orang saleh, dari para jin, yang mana mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat sama sekali kepada kita. Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 106. Quran surah Yunus ayat 106. Janganlah berdoa kepada makhluk yang mereka tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menyakiti kepada kita. Karena manfaat dan juga rasa sakit itu hanya yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan, Bu, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita berbicara tentang manfaat dan mudarat. Jika kita membahas tentang manfaat dan mudarat, bagus yang paling pas diangkat ceritanya itu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika menantang raja yang zalim, yang menyuruh dia untuk tunduk kepada berhala-berhala di zamannya, dan Nabi Ibrahim menolak, bahkan sampai kepada tahap menghancurkan berhala-berhala tersebut. Apa yang diberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim? Dibakar di dalam tungku api. Jadi dibikin seperti api unggun besar begitu, dari kayu bakar ditumpuk, dibikin besar, kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalamnya. Atau dalam gambaran lain, Nabi Ibrahim diikat di tengah-tengah, kemudian dikelilingi dengan tungku kayu-kayu api yang banyak, kemudian dibakar. Logika dasar manusia, kalau kena api itu panas. Kain kena api terbakar. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim malah merasakan dingin. Allah sudah sampaikan itu. Ya narukuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah kamu dingin dan
tidak memberikan mudarat kepada Ibrahim. Ini kan contoh nyata ya Bu. Ini contoh nyata bahwa mudarat dan juga kemanfaatan itu hanyalah milik Allah. Manusia ataupun makhluk yang lainnya seperti api itu hanya wasilah. Kalau Allah menginginkan mereka memberi manfaat, Allah akan izinkan. Kalau Allah menginginkan mereka memberi mudarat kepada kita, Allah akan izinkan. Sama seperti api. Api harusnya panas. Tapi ketika menyentuh Nabi Ibrahim, Allah bilang jangan panas, ya tidak panas. Betul? Maka begitupun seharusnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk siapapun di muka bumi ini memberikan manfaat atau mudarat semuanya hanyalah atas izin Allah. Jika Allah menghendaki, mereka akan memberikan manfaat kepada kita. Jika Allah menghendaki, mereka juga akan memberikan mudarat kepada kita. Maka seharusnya kita paham kepada siapa kita berlindung, kepada siapa kita meminta, kepada yang maha memberikan manfaat dan mudarat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali membahas tentang istighotsah. Istighotsah adalah doa yang diperuntukkan saat kita sedang dalam keadaan sangat sulit dan terdesak dan meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Istighotsah itu hanya boleh kepada Allah. Apakah istighotsah boleh kepada makhluk? Tidak. Boleh dalam beberapa kondisi. Boleh dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, makhluk tersebut masih hidup. Contoh kasusnya seperti Al-Qasas ayat 15. 28, Quran surat nomor 28 ayat 15. Di antara doa yang khusus, tadi yang pertama ada isti'azah. Yang kedua ada istighotsah. Istighotsah itu mutlaknya hanya diberikan kepada Allah saja. Dalilnya ada di Quran surah Yunus ayat 106. Kemudian istighotsah kepada makhluk. Istighotsah kepada makhluk. Kalau melihat dari ayat ini harusnya tidak boleh. Ternyata ada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang mengatakan boleh beristighotsah, meminta pertolongan agar diberikan jalan keluar atau dibantu kepada makhluk, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah makhluk tersebut masih hidup. Itu ada di Al-Qasas ayat 15. Al-Qasas ayat 15. Ada yang punya Al-Quran? Coba minta tolong Ummu Zarwa. Al-Qasas 15. Dibacakan ayatnya dulu. Pelan-pelan saja. Oke, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Ada dua orang yang saling berselisih di dalam sebuah kota. Oke, koma terus. Oke, cukup. Dua orang ini salah satunya adalah dari kelompok Bani Israel yang itu sekutunya Nabi Musa, dan satunya lagi dari kelompok Kipti, Mesir Kipti, yang itu musuhnya Nabi Musa. Min syi'atihi, kelompok temannya, min aduwihi, kelompok musuhnya. Terus
fastagotsahu. Kata-kata di ayat tersebut fastagotsahu. Ini sama dengan istighosah. Fastagotsahu. Istighosah tulisannya istighosatun. Kalau nyanyi nak fastagotsahu sama kalimatnya. Go istagotsa. Istagotsa. Fastagotsahu. Apa artinya fastagotsahu kalau bahasa Indonesianya, Terjemahannya? Dari golongan mereka. Kemudian Meminta pertolongan. Fastagotsahu meminta pertolongan. Ini membahas tentang kisah Nabi Musa. Ini dalil pertama. Dalil kedua bahwa istighosah itu boleh kepada makhluk dengan syarat dia hidup adalah hadis riwayat Bukhari dari cerita tentang Umar ibn Khattab yastagitsu bi Abbas ibnu Abdul Muttalib. Umar bin Khattab yang berdoa lewat perantara Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Siapa Abbas bin Abdul Muttalib, Bu? Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Yang bisa jawab dalam hitungan kelima dapat salad buah gratis kecil ya. Nanti saya sponsor. Nanti saya sponsor. Nanti saya sponsor. Nggak boleh lihat HP. Dalam hitungan kelima 1, 2, ya betul sahabat Nabi. Hubungannya dengan 1, 2, 3, Oh, pamannya. 4. Masya Allah. Ibu Nisa catat ya, Bang Jeffrey 1, cup kecil. Salad buah. Apa? Bayar 10.000. Banyak dia punya bahan di rumah ibu. Yang sudah dibawa sama istri tidak boleh diotak-atik karena sudah ada pesanannya gitu. Nanti punya Bang Jeffrey ada sendiri. Tenang saja. Bukan tenang. Makanya ibu kalau dikasih pertanyaan langsung jawab sat-set gitu. Supaya nanti ada salad buah. Soalnya mau tunggu 2 liter ini lama, 2 liter turunnya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi masa paceklik, masa kekeringan yang sangat-sangat kritis, sehingga pada saat itu Umar memimpin sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian ketika sholat minta hujan, setelah selesai sholat Umar berdoa, beliau katakan, ya Allah, Allahumma kunna nastagitsu bi Rasulillah fastaqaina. Ya Allah, dulu kami beristighosah, meminta kepadamu lewat perantara Rasulmu, kemudian engkau turunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami meminta kepadamu lewat perantara pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Berarti istighosah kepada makhluk boleh dengan syarat dia mampu dan juga dia masih hidup. Dia mampu, di sini kan Musa mampu untuk menolong temannya. Kemudian masih hidup, di sini di hadis riwayat Bukhari itu Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Mungkin nanti ibu-ibu akan dapatkan banyak perbedaan pendapat ulama tentang hal ini, tapi mari kita sama-sama saling menghormati pendapat satu sama lain tanpa memudah-mudahkan untuk mengkafirkan. Jangan mudah-mudahan mengkafirkan seseorang yang berbeda pendapat dengan kita.
hati-hati, karena orang yang mengatakan saudaranya sendiri kafir hanya ada dua pilihan baginya. Yang pertama, kalau dia terbukti salah, maka vonis kafir tersebut jatuh kepada diri yang menuduh. Atau kemungkinan kedua, tuduhannya benar. Maka jangan bermudah-mudahan mengkafirkan, memvoniskan kafir orang lain. Syaratnya masih hidup. Yang kedua, mampu. Berarti istighosah kepada makhluk yang sudah mati, kami mengambil pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Allahu ta'ala alam. Itu ya. Itu tadi dijelaskan apa? Istighosah kepada apa? Melalui perantara orang yang masih hidup. Kalau yang melalui perantara orang yang sudah meninggal, itu bagaimana? Itu yang tadi kami sampaikan. Kami ambil pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Orang yang sudah meninggal istighosah kepada orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, tidak boleh. Allahu ta'ala alam. Adapun kalau ada yang orang yang melalui orang-orang yang sudah meninggal itu, apakah itu memang ada dalilnya atau bagaimana? Ada dalil yang diangkat dari tafsir Ibnu Katsir. Ada dalil yang mengatakan itu. Dan itu sudah dibahas oleh salah satu ulama ahli fikih Syafi'i di Indonesia. Beliau sebutkan demikian bahwa ada dalilnya. Maka beliau tekankan bahwa masing-masing punya dalil yang kuat. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan untuk mengkafirkan bahwa orang yang istighosah dengan orang yang sudah mati berarti mereka kafir. Tidak bisa. Karena memang ada dalilnya, beliau sebutkan. Allahu ta'ala alam. Poin kedua adalah tentang istighosah. Masih membahas tentang istighosah juga. Karena kita di sini tadi konteksnya makhluk tersebut adalah manusia, ini juga berlaku kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Contohnya adalah malaikat. Menjadikan malaikat sebagai perantara untuk meminta kepada Allah juga tidak dibolehkan. Dalilnya disebutkan di Quran surah Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ketika kita membahas tentang malaikat, maka pasti akan bersinggungan dengan pembahasan tentang jin. Jadi Quran surah Saba ayat 23 ini itu mengisahkan tentang yang namanya bagaimana proses ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ketetapan di muka bumi. Jadi ketika Allah sudah menetapkan suatu ketetapan kun, itu pertama kali disampaikan kepada malaikat Jibril. Jibril dipanggil, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Jika Allah sudah menetapkan suatu keputusan di langit, maka seluruh malaikat bertunduk, mengepakkan sayapnya, kemudian tunduk kepada Allah karena khawatir, takut. Ini apakah sesuatu yang baik atau bukan ini? Khawatir, takut dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama dipanggil naik menghadap adalah Jibril. Kemudian Allah menyampaikan ketentuannya yang sudah ditentukan kepada Jibril. Kemudian Jibril taat dan patuh, diperintahkan untuk menyampaikan itu ke bumi sebagai risalah. Dan setiap melewati langit,
malaikat-malaikat bertanya, apa yang disampaikan oleh Allah? Kata Jibril, qaulul haq wa huwal qaulul haq. Itu adalah sebuah kebenaran. Maka ketika disampaikan begitu, malaikat-malaikat di langit juga tunduk mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kebenaran. Menariknya apa? Di langit itu ada bulan, ada bintang, ada matahari. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau saya bilang di langit itu ada tempat duduknya para jin, ibu percaya atau tidak? Kenapa bisa percaya? Bisa saja saya bohong loh Ibu Nuzulianti. Karena saya ustaz. Astagfirullahalazim. Ustaz juga manusia. Bisa salah. Kalau saya bilang kan tadi saya bilang di langit ada apa? Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan. Yang penting di langit tidak ada salad buah. Tapi ketika saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di langit itu ada tempat-tempat duduknya para jin. Ibu percaya atau tidak? Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Al-Jin ayat 9. Coba bacakan artinya Bang, minta tolong. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Ya. Berarti kalau saya bilang di langit itu ada tempat-tempat duduknya jin, percaya sekarang? Percaya. Dalilnya 72 ayat 9. Quran surat 72 ayat 9. Jadi kita lanjut ke bagaimana Allah menetapkan suatu ketentuan di muka bumi. Setelah disampaikan ke Jibril, kemudian turun Jibril lewat langit-langit, disampaikan kepada malaikat, jin lewat tempat-tempat duduknya nguping. Apa yang disampaikan ini? Apa yang disampaikan? Nguping. Kan ketika turun, Jibril melewati langit-langit, ada malaikat bertanya, apa yang Allah sampaikan? Kata Jibril, qaulul haq. Itu yang pengen dikuping sama para jin. Dikuping. Ibu tahu dulu ada program TV kuis komunikata. Bagaimana konsep kuisnya itu? Satu orang di sana dikasihkan satu kata, kemudian yang lain itu berbaris di depannya pakai earphone. Badengar-dengar, ada yang badengar musik, ada juga cuma pura-pura bajoget. Saya tidak tahu itu bagaimana aslinya tuh. Artinya kan bertumpuk-tumpuk berbaris begitu loh. Jin juga begitu modelnya. Bukan berarti jinnya pakai earphone, tidak. Maksudnya saya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini digambarkan para jin itu bertangga-tangga. Jadi yang paling dekat dengan tempatnya para malaikat dia nguping. Apa ya? Sambil samar-samar itu. Ada dia dengar betul, ada juga dia cuma dengar setengah-setengah. Setelah dia dengar, dia sampaikan kepada bawahnya. Bawahnya sampaikan lagi. Sampaikan sampai terakhir ke dukun. Sampai terakhir ke dukun. Tetapi jin-jin tersebut tidak lolos. Yang ketahuan mencuri kabar dari langit dikejar dengan panah api. Dijelaskan kok Bu di Al-Jin ayat 9, syihaban rosoda, panah api yang mengejar. Ada yang belum sampai kabarnya sudah mati kena panah api duluan. Tertembak, mati. Gitu. Ya. Dipraktekkan biar ada visualisasinya toh. Supaya ibu juga enggak ngantuk, bapak ibu juga enggak ngantuk. Ada belum sampai ke bumi, dia ngasih kabar jin tersebut kena tembak. Apa kalau bahasa gamenya itu? Wasted, GTA, wasted.
Ya Allah, astagfirullah. Saya ingat zaman-zaman dulu datang ke rental PS, isinya itu karton, kode cheat GTA, kanan kiri atas bawah segitiga L1 L2 segala macam, darah full, kebal hukum apa ya Allah, subhanallah, subhanallah, Allah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi seperti itu. Dalam proses ketika kabar langit tersebut dicuri oleh jin, ada yang belum sampai ke dukun, jinnya mati tertembak. Ada yang sudah dia sampaikan baru mati tertembak. Tidak ada yang lolos. Yang mencuri kabar dari langit tidak ada yang lolos. Hanya Allah yang memiliki hak. Apakah Allah akan menyampaikan kabar ini untuk manusia atau tidak? Jin tersebut bisa lolos juga atas kuasa Allah. Supaya Allah ingin menguji kita. Kalau kabar tersebut tersebar, bagaimana orang-orang ketika di bumi? Mereka tetap beriman kepada saya atau tidak? Bukankah sering kita dapat beberapa dukun menyampaikan ramalannya dan itu terjadi? Betul? Betul? Itu ujian dari Allah. Alurnya, mereka sampai bisa tahu itu seperti tadi Bu, yang saya sampaikan. Allah menentukan suatu ketetapan, disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian ketika malaikat Jibril turun ingin menyampaikan ke bumi, singgah di setiap langit-langit, para malaikat bertanya, apa yang Allah tetapkan? Apa yang Allah tetapkan? Dalam proses itu, ada jin yang nguping, ada yang dengar samar-samar, ada yang dengar full, kemudian dia kasih tahu ke temannya, temannya kasih tahu lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai ke dukun. Makanya jangan kaget kalau ada orang katanya dukun, atau dia memang betul-betul dukun dan meramal dan kadang-kadang ramalannya betul, jangan kaget. Itu semua ketetapan Allah, bukan berarti dia orang pintar. Bukan berarti ilmunya bagus. Tapi itu adalah ujian dari Allah untuk kita, apakah kita mau percaya sama dukun atau percaya sama Allah. Karena orang yang datang kepada dukun dan percaya kepadanya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang datang kepada dukun dan dia bertanya kepadanya dan dia mempercayai omongan dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi enak dong Pak Ustadz, berarti kita nggak usah sholat dulu 40 hari. Ini yang namanya, mohon maaf nih, ini yang namanya bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat ini. Saya ingat bahasa Ustadz saya dulu. Bodoh kuadrat. Untung belum kubik. Astagfirullah. 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 Maka di poin yang ketiga ini, tidak boleh kita juga meminta istighosah lewat para malaikat. Karena para malaikat pun ketika mendengar ketentuan dari Allah, mereka takut. Mereka juga makhluk, itu intinya. Itu intinya yang ingin saya sampaikan. Mereka takut dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan juga poin yang lain bahwa tentang bahayanya pergi ke dukun. Di Palu ini saya masih banyak mendengar tentang orang pergi kalau anak-anaknya sakit atau ada anggota keluarganya sakit pergi ke dukun. Tidak usah di Palu, di kampung saya juga masih begitu. Di kampung nenek saya pun di Bulukumba masih begitu. Itu lucu sekali kemarin kejadian adik saya itu sakit gigi. Sakit gigi berminggu-minggu. Sudah disarankan sama istri pergi ke dokter gigi. Tapi orang tua masih lebih percaya dukun. Datanglah ke dukun desa. Dukun desanya lagi ke Makassar. Dibaca lewat Zoom 2023. Dukun juga gaul sekarang. Video call dibacakan itu air gelas itu dikasih minum sama anaknya. Tidak usah hitung hari. Pagi ini dikasih minum, besok sakit ulang. Tidak ada. Akhirnya nanti besok baru mamanya mau lembek. Dibawa ke dokter gigi, dikasih tahu ini
giginya baku tumpuk. Jadi ada gigi yang harusnya copot, dia tidak mau copot, muncullah gigi baru di bawah, baku tindis. Itu yang bikin nyeri. Tidak lama dicabut sama dokter, sampai orang pulang dari Bulukumba, tidak ada lagi dia menangis giginya sakit. Padahal sebelumnya sudah pakai dukun virtual. Dan saya juga mendengar kasus seperti itu banyak di Palu. Datang ke dukun, anaknya sakit. Ibu, yang bisa memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah aturan-aturan mainnya Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Ikhtiarnya bisa lewat obat, bisa pergi ke dokter, tidak usah ke dukun. Kasihan Bu, masa mau amalan kita sia-sia 40 hari tidak diterima hanya gara-gara percaya dukun. Ini juga sama berlaku dengan yang percaya bintang-bintang. Saya itu Gemini girl. Leo boy, saya itu laki-laki Leo. Astagfirullah. Pisces, Aquarius, Sagittarius, Virgo, ngeri. Pelaku ini kayaknya dulu ini. Astagfirullah. Percaya kepada ramalan bintang juga sholatnya tidak diterima 40 hari. Percaya kepada ramalan bintang itu kasusnya sama dengan seperti percaya dengan dukun, dan dalilnya mengatakan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Wallahu ta'ala alam. Bahkan ada dalam dalil yang lebih kuat lagi di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika para sahabat Nabi itu sholat subuh di Hudaybiyah. Kemudian namanya orang Arab ini jarang dapat hujan. Jadi pada malam itu ketika mereka di Hudaybiyah, berkemah di Hudaybiyah, hujan turun dari malam. Sehingga ketika sholat subuh, seperti kebiasaan para sahabat Nabi dan Rasulullah, mereka sholat di tengah lapangan, di sekitaran kemah situ, sholat di tengah lapangan, dan masih tanah dengan tanah-tanah yang basah. Itu merupakan suatu yang ajib bagi mereka. Maka setelah sholat subuh, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian kepada saya semalam? Para sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, kami tidak tahu apa-apa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Setelah kejadian hujan semalaman sampai subuh ini, ada hamba-hambaku kata Allah yang mukmin beriman kepada saya, dan ada juga yang menjadi kafir tergelincir. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa hujan ini turun karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka dialah yang beriman kepada Allah. Tetapi yang mengatakan bahwa hujan ini turun karena akibat bintang ini, bintang itu, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membahas tentang bintang, dalil ini bisa dipakai untuk orang-orang yang percaya dengan ramalan bintang zodiak juga. Dalil yang mengharamkan percaya kepada ramalan bintang zodiak. Tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan bisa masuk kepada syirik. Jadi yang dulu zaman-zaman Facebooknya itu ada tulisan akun profilnya itu Gemini girl, Pisces girl, apa segala macam, hapus Jo. Firaun girl. Dihapus, tidak boleh. Mulai sekarang tidak ada lagi percaya ramalan bintang. Tidak boleh percaya ramalan bintang.
Masa kita mau setiap hari kita itu digantungkan kepada penyiar radio yang mengatakan, oh ramalan bintang hari ini untuk yang bintangnya ini akan baik, perjodohannya baik, rezekinya lancar, apa segala macam. Allah musta'an. Tidak boleh ya Bu ya. Ramalan bintang tidak boleh, pergi ke dukun tidak boleh. Atau apapun yang bahasanya semisal dengan dukun, orang pintar kah atau bahasa yang lain kah, tidak boleh. Oke. Indihome, Indigo, Allahu alam ini. Bahaya. Kita banyak dibodoh-bodohi sama jin sekarang. Padahal katanya makin modern. Jinnya canggih juga ya. Maka untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini tentang yang namanya bentuk doa-doa yang termasuk dalam syirik. Dan kita sudah jelaskan sedikit di dalamnya, dan semoga apa yang dijelaskan tersebut bisa bermanfaat bagi kita. Dan semoga yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga Bapak Ibu panjang umur, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.